Kami yakin hal ini merupakan tanda kesungguhan dan komitmen pemerintah Indonesia ada profesional dan berdaya saing dalam pengembangan konstruksi di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta jiwa. Saat ini, diperkirakan pertumbuhan penduduknya sebesar 1% per tahun. Dengan asumsi rata-rata 4 orang per keluarga, diperlukan pembangunan perumahan baru sebanyak 60.000 unit per tahun untuk memenuhi kebutuhan terhadap tempat tinggal yang layak. Namun, kemampuan dari masyarakat berpenghasilan rendah semakin menurun, sedangkan harga rumah terus naik. Hal ini mengakibatkan terciptanya lingkungan kumuh di perkotaan yang akan menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, kesehatan, dan sosial. Selain itu, lahan pembangunan di daerah perkotaan menjadi semakin sempit, sehingga kawasan pemukiman pun mulai bergeser keluar kota. Kawasan pemukiman yang bergeser keluar kota mengakibatkan okupasi pada daerah-daerah subur pertanian dan banyaknya waktu terbuang dalam transportasi, borosnya penggunaan bahan bakar, serta turunnya produktivitas. Untuk mengatasi masalah tersebut, pembangunan rumah susun sederhana merupakan sebuah solusi yang sedang diupayakan. Pembangunan rumah susun sederhana ini dilakukan di daerah perkotaan yang strategis dan dikombinasikan dengan sistem transportasi massal. Namun, banyak kota-kota besar di Indonesia yang terletak di daerah rawan gempa. Dan berdasarkan faktanya, terbukti banyak bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan teknis, sehingga ketika terkena beban gempa, mengalami kerusakan parah yang menimbulkan kerugian harta dan jiwa. Karena itu, teknologi pembangunan rumah susun yang akan diterapkan harus tahan gempa, dengan waktu konstruksi yang cepat, kontrol kualitas yang baik, ekonomis, serta ramah lingkungan. Salah satu teknologi yang sangat cocok diterapkan pada rumah susun sederhana ini adalah teknologi pembangunan dengan menggunakan sistem pracetak. Sistem pracetak sangat cocok diterapkan pada rumah susun sederhana karena desainnya modular sehingga komponen bangunan dapat diproduksi secara massal. Di Indonesia, sistem pracetak ini telah diterapkan sejak tahun 1979 di rumah susun Sarijadi Bandung, disusul dengan beberapa rumah susun di Jakarta, seperti di Klender. Pada tahun 1995, dicanangkan program pembangunan rusunawa secara massal. Sistem pracetak merupakan pilihan utama dalam metode konstruksi. Sehubungan dengan program tersebut, dilakukan oleh ahli teknologi sistem pracetak di proyek rumah susun sederhana sewa Perumnas di Cengkareng agar pembangunan rusunawa dapat dilakukan oleh putra-putra bangsa Indonesia sendiri. Penelitian dan pengembangan sistem pracetak dalam negeri diinisiasikan oleh Asosiasi Profesi Ikatan Ahli Pracetak dan Prategang Indonesia yang didirikan tanggal 17 Mei 1999 lewat deklarasi yang dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Sampai saat ini, ada 22 sistem pracetak yang sudah dikembangkan, dipatenkan, dan diterapkan untuk bangunan bertingkat menengah dan 8 sistem pracetak untuk bangunan bertingkat tinggi. Departemen Pekerjaan Umum juga sedang mengadopsi berbagai standar dan manual dalam perencanaan, pengujian, fabrikasi, dan pemasangan dari sistem struktur pracetak ini.
Sistem pracetak terdiri dari dua klasifikasi, yaitu sistem pracetak struktural dan sistem pracetak arsitektural. Pada sistem pracetak struktural terdapat komponen-komponen yang meliputi komponen kolom, komponen balok, komponen join, komponen plat, dan komponen dinding. Sedangkan pada sistem pracetak arsitektural terdapat komponen dinding fasad, komponen dinding pembatas unit, dan komponen dinding partisi. Pengembangan sistem pracetak terdiri dari perencanaan sistem dan pendaftaran paten, pengujian tahan gempa di laboratorium, pembuatan mock-up untuk pengujian kelayakan pelaksanaan sistem di lapangan, dan pembentukan tim kerja yang menguasai teknologi pembangunan, serta pengadaan seminar untuk sosialisasi dan penerimaan publik terhadap sistem yang baru dikembangkan, dan penerbitan sertifikat dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman Departemen Pekerjaan Umum. Karena perancas sementara baru bisa dilepas setelah beton mempunyai kekuatan yang cukup. Pelaksanaan sistem pracetak didahului dengan beberapa pekerjaan persiapan, yaitu penyiapan gambar kerja produksi komponen, penyiapan layout pelaksanaan pekerjaan di lapangan, perencanaan layout produksi, stocking, alur transportasi, dan posisi alat pasang harus dilakukan agar pelaksanaan dapat dilakukan dengan lancar dan cepat. Penyiapan project planning serta controlling menyangkut material, peralatan, dan tenaga kerja. Untuk bangunan bertingkat medium, sistem pracetak dapat efektif 3-4 minggu lebih cepat dibanding sistem konvensional. Pelaksanaan produksi sistem pracetak dapat dilakukan di lapangan. Proses ini meliputi pembuatan komponen balok, kolom, plat, dan dinding fasad. Proses awalnya adalah melakukan pemasangan landasan cetakan di lahan produksi. Setelah selesai membuat landasan cetakan, dilakukan penyiapan cetakan yang meliputi setting cetakan, pembersihan cetakan, dan pelumasan cetakan. Agar proses pekerjaan tidak terganggu genangan air, maka pada lahan produksi, sistem drainase perlu dirancang dengan baik. Cetakan sistem pracetak dapat dipakai berkali-kali lebih banyak dibandingkan dengan sistem konvensional, sehingga memberi nilai ekonomis yang lebih baik dan memenuhi konsep green building. Untuk perakitan besi, meja produksi digunakan sebagai alat bantu untuk memastikan keakuratan posisi tulangan. Setting pembesian serta penempatan yang diatur
akan mempercepat proses perakitan besi. Selain itu, teknik pembuatan pracetak yang baik akan sangat mereduksi material yang terbuang. Sebelum melakukan penyetelan penulangan di cetakan, perlu dilakukan pengecekan pada dimensi cetakan. Selain itu, juga dilakukan pengecekan ketepatan posisinya dengan beton decking. Pada tahapan ini, dilakukan pemasangan alat bantu untuk lubang grouting. Setelah itu, dilakukan pemasangan angkur sambungan. Kemudian lakukan pengecoran komponen. Untuk menghasilkan komponen yang berkualitas baik, juga perlu dilakukan proses pemadatan beton. Perlu diperhatikan agar pemadat beton itu tidak mengenai tulangan. Sedangkan posisi pemadat beton adalah tegak lurus dengan bidang cor. Dan proses pemadatan beton dilakukan tidak lebih dari 5 detik per titik. Produsen harus memperhatikan bahwa keseragaman mutu harus ditunjang oleh usaha yang serius dan tekad yang terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang baik pada desain, material proses produksi beton pracetak. Setelah komponen mempunyai kekuatan yang cukup, dilakukan proses pembukaan cetakan di lapangan yang biasanya 12 jam setelah pengecoran. Kemudian, dilakukan penulisan kode produksi pada permukaan komponen beton jadi. Pada tahapan ini, dilakukan pengamatan terhadap dimensi, keretakan, dan kekeroposan komponen beton yang sudah dihasilkan. Toleransi produk ini mengikuti standar PCI. Untuk menjaga kualitas beton, juga dilakukan proses perawatan kuring. Langsung di-reject atau di-repair terlebih dahulu sebelum dikirim ke lapangan. Setelah menghasilkan beton jadi, tahapan selanjutnya adalah memindahkan beton dari tempat cetakan ke tempat pemasangan. Agar dapat memindah-mindahkan komponen tanpa mengakibatkan kerusakan, sistemnya harus direncanakan dengan baik. Sistem handling merupakan kombinasi dari bentuk dan berat komponen serta peralatan yang digunakan. Sedangkan perencanaan sistem stocking menyangkut dengan layout penempatan dan penumpukan agar komponen dapat mudah diambil sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan serta perencanaan landasan, penumpu, dan jumlah tumpukan maksimum 1,50 meter atau 10 tumpukan
Untuk bangunan bertingkat tinggi, peralatan pengangkat yang digunakan adalah tower crane. Berat komponen maksimum yang bisa diangkat oleh alat-alat di Indonesia umumnya tidak lebih dari 2,5 ton. Pemasangan kolom lantai dasar dan alat-alat bantu untuk menyetel ketegakan kolom. Bahan pengikat angkur dengan komponen adalah material grouting yang laju pengerasannya cepat, mudah mengalir, dan tidak menyusut. Pemasangan balok. Pemasangan angkur join. Pengecoran angkur join dengan material grouting yang laju pengerasannya cepat dan tidak susut. Pemasangan komponen plat half slab membutuhkan perancah sementara. Pemasangan komponen plat hollow core yang tidak memerlukan perancah. Pemasangan komponen plat full slab tidak memerlukan perancah. Struktur komponen yang telah menyatu, balok, kolom, dan plat di join. Pekerjaan arsitektur konvensional yang sering memakan waktu lama dan kualitas yang tidak merata adalah pekerjaan dinding plester aci. Pekerjaan plester harus dilakukan minimal selama seminggu. Sebelum melakukan pengacian dan pengecatan, harus diamati secara telaten, pagi, siang, dan malam. Banyak pelaksana yang tidak memenuhi kaidah pelaksanaan ini, sehingga kualitas finishing rumah susun sederhana banyak yang mengecewakan. Pekerjaan arsitektur konvensional juga membuat kondisi kerja tidak rapi karena pencampuran bahan plester atau pasir dan semen dilakukan di tingkat atas. Sebaliknya, penggunaan komponen pracetak akan membuat pekerjaan lebih cepat dengan kualitas yang merata serta kondisi kerja yang rapi. Bahan arsitektur pracetak diantaranya adalah panel beton untuk fasad, bata ringan untuk dinding antar unit, dan rangka Kelsey board dan gypsum board untuk dinding partisi. Komponen fasad tersebut harus menahan beban permukaan dan tahan cuaca. Untuk dinding antar unit, digunakan bata ringan dan mortar instan yang bisa langsung dicampur dengan air sehingga dalam waktu 3 hari dapat langsung dicat. Kombinasi bahan-bahan ringan ini dapat menghemat berat struktur sampai 200 kg per meter persegi atau lebih kurang 25% yang dapat mereduksi biaya bangunan total sekitar 10%. Saudara-saudara, tahun ini kita memperingati 1 abad kebangkitan bangsa, 100 tahun kebangkitan nasional. Saudara mendengar pidato saya pada tanggal 20 Mei yang lalu bahwa Indonesia dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat bisa untuk menjadi negara maju di abad 21 ini. Negara maju, developed country. Saya katakan pilarnya 3, kemandirian, daya saing, dan peradaban bangsa. Daya saing harus terus-menerus kita bangun, termasuk daya saing jasa konstruksi kita. Kemandirian juga demikian. Pekerjaan konstruksi yang bisa kita lakukan di dalam negeri dengan sumber daya dalam negeri, tidak boleh kita bergantung kepada jasa dari negara lain. Ini makna dari bagaimana kita membangun dan mengaplikasikan kemandirian yang sejati. Banyak putra-putri bangsa kita yang unggul, bukan di negeri tapi juga di luar negeri. Oleh karena itu kita punya capital, kita punya modal yang kuat untuk betul-betul memiliki keunggulan dalam jasa konstruksi ini. Saya mendapatkan penjelasan dari Menteri Pekerjaan Umum. Jasa konstruksi kita juga sekarang bekerja di Timur Tengah, di Afrika Utara, di Aljazair. Menurut saya salah satu wujud yang nyata bahwa kita bisa bekerja sama
membangun kemitraan dengan negara-negara sahabat. Dan globalisasi ini salah satu realitasnya adalah mobilitas pekerja. Di samping mobilitas investasi, mobilitas informasi, mobilitas teknologi dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita rebut bahwa kita bisa mendapatkan luxury atau mendapatkan peluang dari globalisasi ini, khususnya dalam jasa konstruksi. Precast ini mutunya sudah dapat kita jamin, karena itu melalui tes quality control dan quality assurance dapat dijaminlah. Kita tahu kan Indonesia ini adalah penuh kegempaan, jadi bangunannya itu harus bisa resist gempa itu. Itu semua elemen-elemen pendukung gempa itu kita sudah coba di lab. Coba semua di lab, dan hasilnya kalau tidak memuaskan kita harus perbaiki. Yang sekarang ini yang sudah kita punya sekarang semua memuaskan melalui Debucos itu. Oleh karena itu semua pihak kita anjurkan memakai precast inilah. Dengan demikian percepatan pembangunan lebih cepat.